Ya anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang gaya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang resultan gaya. Sekarang kita akan memahami hubungan antara gaya, massa, dan percepatan benda pada gerak lurus saja. Ya, gerak lurus saja. Ini ada sebuah benda yang bermassa M dan dikenai gaya F. Maka misalnya ditarik ya, akan mendapatkan percepatan sebesar A. Arah percepatan itu sama dengan arah gaya itu. Jadi kalau ditarik ke kanan, arah percepatannya juga ke kanan. Ya, seperti ini. Seandainya ada sebuah simulasi dan datanya saya atur seperti ini. Benda ini bermassa 2 kg, bendanya satu aja. Tetapi gaya tariknya kita tambah terus dari 1, dari 0, 1, 2, 3, sekian Newton. Oke. Ternyata percepatan yang didapat ini. Ketika tidak ada gaya, maka tidak ada percepatan. Ketika gayanya 1 Newton, percepatannya setengah meter per sekon kuadrat dan seterusnya. Kalau kita lihat ini, semakin besar gayanya, maka percepatannya juga semakin besar. Ya, bisa dilihat. Kalau kita buat gambar, semakin besar gayanya, hubungan antara gaya dengan percepatan, semakin besar gayanya, semakin besar juga percepatannya. Ya, sehingga bentuk grafiknya adalah ke kanan atas. Dan garisnya berbentuk lurus, ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang lurus, sebanding. Yang satu makin besar, yang lainnya juga makin besar. Yang kedua, kalau massanya kita ubah terus sekarang, massanya kita perbesar terus, jadi bendanya kita ubah, tapi gayanya tetap aja, gaya tariknya tetap 2 Newton. Ternyata dengan membesarnya massa, percepatannya semakin, ini kita lihat, semakin kecil. Kalau kita buat grafik, semakin besar massa, gayanya semakin kecil. Ya, ini artinya bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan besarnya massa. Semakin besar massa, percepatannya akan semakin kecil. Ya. Dari dua grafik hasil percobaan itu kita bisa simpulkan bahwa pada benda yang bermassa M dikenai gaya, atau kalau gayanya satu ya gaya aja. Kalau ada beberapa gaya berarti ada resultan gaya akan memperoleh percepatan A yang sebanding dan searah dengan gaya itu atau resultan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massanya atau dengan M. Pernyataan ini yang disebut dengan hukum 2 Newton. Kalau kita buat persamaan, A percepatan sebanding dengan besarnya resultan gaya atau gayanya kalau satu, dan berbanding terbalik dengan massanya. Ya. Atau kalian mungkin lebih mengenal hukum 2 Newton dengan ini. F sama dengan MA kalau gayanya 1. Atau sigma F sama dengan MA kalau gayanya ada lebih dari 1. F itu gaya, satuannya Newton, M biasa dalam kilogram, dan A dalam meter per sekon kuadrat. Satuan-satuan yang saya sebutkan adalah dalam sistem internasional. Ya. Bagaimana jika resultan gayanya 0? Nah, kita masukkan ke dalam hukum 2 Newton tadi. Jika resultan gayanya sama dengan 0, A sama dengan sigma F per M, sedangkan sigma F-nya 0, maka hasilnya 0 juga kan? Percepatan benda yang 0 itu artinya benda tidak punya percepatan. Bisa dua arti, yaitu benda itu sedang diam, kalau diam ini kecepatannya 0, atau benda itu bergerak tanpa percepatan karena kecepatannya tetap, atau gerak lurus beraturan. Nah, bisa disimpulkan, jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Ini yang biasa disebut dengan hukum 1 Newton atau hukum keseimbangan. Jadi benda-benda yang percepatannya 0 disebut dengan benda yang seimbang. Seimbang translasi ya, seimbang translasi. Artinya bergerak pada garis lurus atau diam,
tapi dengan kecepatan tetap. Ya, itu dulu. Dan coba kita latihan sedikit aja. Jika benda di bawah ini bermassa 4 kg, ya, dikenai gaya tarik F1 yang besarnya 2 Newton dan F2 yang besarnya 1,5 Newton. Maaf, ini harusnya 2 dan 1 ini ditulis dengan subscript ya, agak ke bawah dikit gitu. Dan gaya gesek, ingat gaya gesek itu arahnya melawan kecenderungan gerak yang besarnya 0,5 Newton. Berapakah percepatan yang akan diperolehnya? Nah, ini gambarnya. F1 misalnya ke kanan, F2 juga ke kanan, gaya geseknya akan ke kiri. Gaya gesek ini yang ditimbulkan oleh benda dengan alasnya misalnya, atau lantai. Arah kecenderungan gerak kita tetapkan ya searah F1 dan F2 ya. Yang kita anggap positif kan itu tadi. Penyelesaiannya adalah apa yang diketahui dulu? Massa, F1, F2, dan gaya gesek. Kita bisa selesaikan untuk mencari A. Yang dicari adalah A, percepatan. Menggunakan hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya sendiri kita cari dulu. Atau langsung di sini juga bisa. F1 ke kanan, F2 ke kanan jadi plus-plus, sedangkan gaya geseknya ke kiri. Nah, langsung min aja ya. 2 plus 1,5 min setengah sama dengan 3 Newton. Maka percepatannya A sama dengan 3 dibagi masanya 4 kg. Jadi 0,75 meter per sekon kuadrat. A harganya plus 0,75 meter per sekon kuadrat. Tanda plus ini menunjukkan bahwa arah benda ini memang ke kanan. Kalau misalnya A-nya bukan. Kalau plus artinya benda ini dipercepat ya. Dipercepat. Kalau didapat harga A ini negatif, maka benda itu artinya diperlambat. Perlambatan itu sama dengan percepatan yang harganya negatif. Dipercepat dengan arah yang berlawanan. Oke ya. Begitu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.